Hai guys, kita mau adorasi dan penyembuhan. Yuk ikuti saya. Jenixnya yang kelihatan, Innova, tulisan Innova Jenix. Udah nyampe. Oh, makasih ya Pak. Bisa kita masuk? Bikin video. Udah. Makasih ya Langsung Pak. tahu dia adorasi ya. Oh itu yang depan juga kayaknya iya tuh. Iya. Batik yang pakai kebaya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Hai, kita udah sampai Hotel Mulia Senayan. Yuk kita masuk. 6. Yuk. Yuk kita ke toilet. Toiletnya. Toilet guys. Ini biar ikut namanya. Ini ada yang jualan juga. Ada air minum, amin. Ini kita udah nyampe. Halo, hai semua. Kita udah nyampe nih, duduknya kayak gini nih. Sore hari ini kita bersama-sama, kita bersatu di dalam iman. Kita memohon kuasa Tuhan agar dicurahkan bagi kita. Kita yang datang ke tempat ini, kita punya kerinduan untuk dijamah oleh Tuhan. Setiap kita yang ada di sini, Rame, penuh kita guys. percaya bahwa Yesus, Penuh guys. Dia yang hadir bagi kita. Kita mau membuka hati kepadanya. Kita nyanyikan terang cahaya. Saya sangat senang berada di sini bersama Anda sekalian. I'm sure many of you came from very far away. Saya percaya bahwa banyak dari antara Anda sekalian datang. But I just want to make sure of one thing. Tapi saya hanya mau meyakinkan Anda akan satu hal. We all for sure know what to ask the Lord. Kita semua tentu tahu apa yang kita perlu dan mau minta kepada Tuhan. Baptis Tuhan membuat Anda sebagai raja, nabi, dan raja, nabi, king, prophet, and priest. Imam. What does that mean? Apa artinya? Do you know you're already those two things? Apakah Anda tahu bahwa Anda sudah menjadi tiga hal ini? The first one is to be king. Pertama, menjadi raja. It means you're not a slave anymore. Menjadi raja artinya Anda tidak lagi menjadi budak. You cannot behave like a slave. Anda tidak bisa bertingkah laku seperti budak. Every time you envy someone, Setiap saat Anda iri kepada orang lain, you're behaving like a slave. Anda bertingkah laku seperti budak. Because God doesn't change you for anyone. Karena Tuhan tidak membuat Anda menjadi lebih baik kalau begitu. Why would you envy? Kenapa Anda iri? Every time you are too worried about what others think of you. Setiap saat Anda terlalu khawatir akan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Especially that picky neighbor that you have. Terutama saat tetangga Anda berbicara tentang Anda. You're behaving like a slave. Anda bertingkah laku seperti budak. Because it's not true you depend on what others think of you. Karena tidak benar kalau Anda itu hanya memikirkan apa yang orang lain katakan tentang Anda. So every morning you have to wake up Jadi setiap pagi Anda harus bangun tidur and say, Jesus, I am a king. dan mengatakan, Tuhan Yesus, saya adalah raja. Heavenly Father, I am your princess. Allah di surga, saya ini adalah pangeranmu. I cannot submit to fear. Saya tidak bisa menyerahkan diri saya pada ketakutan.
I always tell this to the youth. Saya selalu mengatakan hal ini kepada anak-anak muda. If you get used to bow down in front of Jesus, Kalau Anda selalu menundukkan diri Anda di hadapan Yesus, you will never have to bow down in front of anyone else. Anda tidak perlu menundukkan diri Anda di depan orang-orang lain. But some might say, Tapi beberapa mungkin mengatakan, then if I'm a king, kalau saya adalah raja, the king always has his wishes fulfilled. seorang raja itu selalu keinginannya terpenuhi. Why did God didn't give me everything that I asked? Kenapa Tuhan tidak memberikan semua hal yang saya minta? Let me ask this to you. Saya akan menanyakan hal ini kepada Anda. Please raise up the hand if Jesus gave you everything in your life that you always have asked to the detail. Coba angkat tangan Anda kalau Tuhan selalu memberikan berbagai hal yang Anda minta secara detail. Anything? Anyone? Ada yang angkat tangan? Ada yang mau angkat tangan? Yang sudah menerima berbagai hal semua yang Anda minta dari Tuhan? No, nggak ada. Why? Because we sometimes don't know how to ask. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana meminta. I remember when I was a little boy Saya ingat waktu saya masih anak kecil and I went to a candy shop dan saya pergi ke toko permen and I was like, dan saya melihat and I told Jesus, Jesus, if you give me a bag of candies every day, I won't ask you anything more. dan saya berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau tiap hari kamu kasih saya satu kantong permen, saya nggak akan minta apa-apa lagi. So I had a godfather that loved me very much. Saya punya bapak baptis yang mencintai saya, He had bought me candies almost every day. dan dia memberikan kepada saya permen-permen hampir tiap hari. And I was very happy for a while Dan saya menjadi sangat senang untuk sementara, until I saw a bicycle. sampai saya melihat sepeda. Jesus, sorry. Yesus, maaf Yesus. It's not the candies, it's the bicycle. Nggak usah kasih permen lagi, sekarang kasih sepeda. If you give me a bicycle, I won't ask you anything else in my life. Kalau kamu berikan kepada saya sepeda, saya nggak akan minta apa-apa lagi dalam hidup saya. So one day for my birthday, my parents gave me a bicycle. Jadi satu hari untuk ulang tahun saya, orang tua saya memberikan kepada saya sepeda. And I was the happiest boy in town. Dan saat itu saya adalah anak yang paling bahagia di kota itu. For 2 or 3 years. Hanya untuk 2-3 tahun. Until I saw a motorbike. Sampai saya melihat sebuah sepeda motor. Jesus, no bicycle, no motorbike. Tuhan Yesus bukan sepeda, tapi sepeda motor sekarang. I was behaving like a slave. Saya itu bertingkah laku seperti seorang budak. A slave of things that are smaller than me. Budak dari berbagai hal yang lebih kecil daripada saya sendiri. Sometimes when God doesn't give you what you're looking for, Kadang ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, it's because He's making your wish grow. itu karena Dia membuat supaya permohonan kita ini bertumbuh. When your wish grows, your soul expands. Ketika permohonan keinginan kita bertumbuh, jiwa kita juga berkembang. And when your soul expands, your heart gets even bigger. Ketika jiwa kita berkembang, hati kita bahkan menjadi lebih besar. And then God can give you even a bigger gift than you could ever imagine. Dan Tuhan bahkan bisa memberikan kepada Anda sekalian hal yang lebih besar daripada apa yang Anda bisa bayangkan. I realized this once when I was working in Dominican Republic. Saya menyadari saat saya bekerja di Republik Dominikan. I went there as a missionary. Saya yang adalah ketua dari kelompok itu yang sangat pintar. And she always ruined my catechesis. Dia selalu membuat katekisme saya jadi kacau. So, I was given this catechesis. Menjadi nabi. Prophet is the one who says how the future is going to be. Seorang nabi adalah seorang yang mengatakan bagaimana masa depan itu akan terjadi. We are all called to be prophets. Kita semua dipanggil untuk menjadi nabi. We are all called to show in this. She was a Haitian that lived in the slums in a very dangerous place. Dia adalah seorang yang berasal dari Haiti dan dia tinggal di satu daerah miskin.
She was a very poor little girl, Dia adalah satu orang anak kecil yang sangat miskin. and the conditions there are very dangerous. Dan situasi di daerah itu sangat-sangat bahaya. And she told me, Jadi dia mengatakan kepada saya, I had a teddy bear. saya punya boneka beruang. One day I lost it. Satu hari saya kehilangan boneka beruang itu. I was so afraid Saya sangat takut. that every day I asked the Lord and Daddy God to bring me back my teddy bear. Dan tiap hari saya selalu minta kepada Bapa saya, Tuhan, supaya mengembalikan boneka beruang itu buat saya. I was so afraid that every night I said, Daddy God, please return my teddy bear. Saya menjadi sangat takut dan tiap malam saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kembalikan boneka beruang saya. And then she said, Dan dia mengatakan, the teddy bear never appeared. boneka beruang itu gak pernah kembali lagi. But I got used to talking with Daddy God. Tapi ternyata sejak saat itu saya sudah menjadi terbiasa berbicara dengan Tuhan. And from there onwards, I have never been alone. Dan sejak saat itu saya tidak pernah lagi sendiri. So from a very small thing, Jadi dari hal yang sangat kecil, God can give you the best. Tuhan bisa memberikan yang terbaik. So do not be afraid to ask like kings and those who know that there's a better life. Hanya mereka yang tahu bahwa ada hidup yang lebih baik. Only those who know that this is not the final life Hanya mereka yang tahu bahwa hidup di dunia ini bukan yang final. are ready to give it. Mereka siap untuk memberikan, mengorbankan hidupnya. So Yang sangat unik. He is inside of you crucified. Dia hidup di dalam diri Anda sebagai yang tersalib. He's inside of you loving and crying for you. Dia ada dalam diri Anda, mencintai Anda dan menghibur Anda. Since he was dead in the cross and resurrected, Sejak Tuhan Yesus itu meninggal, wafat di salib dan bangkit, you will never be alone in your heart to bear. dan kalau Anda membuka hati Anda, You will realize there's not a single cross without the crucified. Anda akan menyadari bahwa tidak pernah ada satupun salib tanpa yang tersalib. And if he's there, Dan kalau dia ada di situ, then he can change fear into love. Dan dia bisa mengubah ketakutan jadi cinta. just like